Bagaimana sih ceritanya Astra International bisa terlepas dari tangan Om William Suryajaya? Terlepasnya saham Astra karena upaya Om William menyelamatkan Bank Suma. Kebanyakan dari kita mungkin terlalu muda untuk mengetahui tentang Bank Suma. Tapi untungnya kita bisa belajar dari cerita sejarah. Bagaimana sih kronologisnya? Kenapa Om William harus menjual Astra? Emang separah apa kondisinya saat itu? Oh ya, ini adalah part 2 dari kisah tentang saham Astra. Saya sarankan Anda nonton part 1-nya dulu di link di atas ya, di mana kita membahas bagaimana kisah Astra dari sebuah toko kelontong hingga bisa menjadi raja otomotif. Mari kita mulai videonya. Setelah menggandeng Toyota, Astra tumbuh pesat sekali. Perhitungan Om William tentang Indonesia yang membutuhkan truk ternyata benar, dan Astra adalah satu-satunya yang mampu memproduksi dan memenuhi permintaan truk untuk pembangunan di Indonesia. Satu demi satu bisnis terbuka lebar, hingga Astra terus melebarkan sayap ke banyak bidang seperti perkebunan, yang sekarang kita kenal sebagai Astra Agro Lestari. Lalu ke alat berat, yang kita tahu sebagai United Tractor. Lalu, Astra juga melebarkan sayap ke bisnis properti, dan untuk mendanai ekspansi, Astra meminjam dari bank milik keluarga Suryajaya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Astra, yaitu Bank Suma. Bank Suma adalah bank yang dimiliki oleh Suma Group yang dipimpin oleh Edwin Suryajaya, anak sulung Om William. Status Bank Suma sebenarnya hanyalah bank yang dimiliki oleh keluarga yang sama, yaitu keluarga Suryajaya. Bagi Anda yang sudah pernah nonton video kita tentang Grup Salim, Anda akan tahu bahwa di tahun 1988, pemerintah menerbitkan Pakto 88. Intinya, pembukaan bank dipermudah dan peluang ini disambar oleh banyak grup konglomerat. Nah, grup-grup besar tadi mendirikan bank, mengumpulkan dana nasabah, dan menyalurkan pinjaman ke dalam grupnya sendiri. Hal ini disebut dengan insider lending. Nah, Bank BCA saat itu juga terkena insider lending dalam tubuh Grup Salim. Banyak kredit macet kepada grup sendiri yang berakibat pemerintah turun tangan dan mengambil alih BCA. Kasus BCA meletup di tahun 98. Tapi beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 92, Bank Suma yang dimiliki oleh anak Om William Suryajaya yang terjatuh terlebih dulu. Saat Pakto 88 diluncurkan, Bank Suma pun bertumbuh pesat dan banyak pinjaman disalurkan kepada Suma Group yang ternyata macet. Februari 1991, pemerintah secara mengejutkan menginjak rem ekonomi dengan memperlakukan namanya tight money policy atau kebijakan uang ketat dan menaikkan suku bunga. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu cepat alias overheat. Nah, dunia bisnis pun terkena dampak dan Bank Suma menjadi terkena kredit macet. Bulan Juli 1991, BI menyatakan Bank Suma tidak sehat karena merugi di atas 500 miliar rupiah. Bank Indonesia memberikan ultimatum dan meminta masalah kerugian Bank Suma harus bisa teratasi, plus penambahan dana tambahan agar Bank Suma sehat kembali dalam tempo 9 bulan. Artinya jatuh tempo di bulan April 92. Ada beberapa saran yang disampaikan ke Om William, seperti menjual saham Astra untuk menutupi kerugian Bank Suma. Tentu ini keputusan yang sangat tidak mudah. Astra adalah perusahaan didirikan oleh Om William dari kecil hingga menjadi perusahaan besar selama 35 tahun lebih. Apalagi Astra baru saja IPO pada tahun 90 dan merupakan saham blue chip. Ada juga saran yang lain meminta Om William lepas tangan saja dari Bank Suma. Karena secara bisnis, Astra dan Bank Suma hanyalah hubungan bisnis biasa. Tapi, Om William menolak melakukan hal itu karena baik Astra maupun Bank Suma adalah milik keluarga Suryajaya. Dan sebagai kepala keluarga Suryajaya, hal itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab. 29 Mei 92, Astra menyelenggarakan RUPS. Isi rapat adalah Astra membagikan dividen 210 miliar, sebuah kondisi yang menggembirakan bagi investor. Tapi pertanyaan pemegang saham dan wartawan menyenyak tajam ke inti masalah Bank Suma. Seperti apakah Astra akan dijual, bagaimana kabar Astra jika William Suryajaya menjual Astra. Nah, Om William menyatakan bahwa jika sampai Astra dijual, Astra tetap akan dapat berjalan dengan baik dan karyawan tetap bekerja seperti biasa. Hal ini karena Astra sudah dikelola oleh manajemen yang profesional. Ada juga pertanyaan seperti apakah Om William akan mengambil dana di Astra untuk menyelamatkan Bank Suma. Meskipun sebenarnya Astra lebih dari mampu untuk melakukannya, tapi Om William dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan melakukan hal itu karena Astra adalah perusahaan publik dan menghormati hak-hak pemegang saham publik. Lalu Om William juga mengambil keputusan yang berani dengan meminjam 500 miliar dari Bank Danamon, Bank Exim, dan Bapindo dengan jaminan 100 juta lembar saham Astra atau 67% dari seluruh saham Om William. Saham Astra di pasar saat itu adalah 10.000, terus menerus turun hingga menjadi 5.000. Lalu singkat cerita, jatuh tempo ultimatum pun datang. Saat jatuh tempo ultimatum, Om William menyambangi BI dan bernegosiasi agar Bank Suma tidak dilikuidasi. Akhirnya disetujuilah restrukturisasi dan BI mengganti pimpinan Bank Suma menyetorkan dana 550 miliar rupiah dan menghapus kredit macet. Tapi bantuan ini
tidak datang dengan gratis, dan pemerintah meminta hal yang sangat berat dari Om William, yaitu personal guarantee. Personal guarantee itu berisi kesiapan Om William untuk melunasi utang dan berjanji menjual seluruh saham Astra untuk memenuhi kewajiban itu apabila diperlukan. Sebuah langkah yang sangat kontroversial demi menyelamatkan nasib para nasabah Bank Suma. Om William mau melakukannya karena dari pengamatannya tidak ada satu bank pun yang dilikuidasi hingga hari itu, serta demi menjaga nama baik Surya Jaya. Setelah menandatangani personal guarantee itu, Om William pun meminta bantuan kepada Mukmin Ali Gunawan, pemilik Panin Bank dan Panin Group, untuk membantunya memperbaiki Bank Suma. Pak Mukmin bersedia membantu Om William. Tapi masalah Bank Suma memang sangat parah. Situasi tidak kunjung membaik. Utang makin tinggi dan kondisi ekonomi masih buruk karena tight money policy. Masalah utama Bank Suma adalah kredit macet, yang mana kredit ini memberikan kepada grup internal Suma Group yang kondisi usahanya terdampak buruk karena krisis. November 92, Bank Suma kalah clearing dan diskors oleh BI. Kalah clearing intinya adalah uang keluar lebih besar daripada uang masuk. Kerugian Bank Suma menjadi 600 miliar rupiah. Bank Suma memiliki aset 1,3 triliun dan kredit yang diberikan 1,6 triliun. Dan yang lancar hanya 200 miliar. Bank Suma menghimpun dana 947 miliar dari masyarakat dan total kewajiban 1,5 triliun. Situasi sudah semakin buruk akibat kalah clearing dan satu-satunya cara adalah menjual saham Astra. Sebuah janji yang akhirnya ditepati oleh sang Taipan. William Suryajaya pun memenuhi janji menjual seluruh saham Astra untuk menyelamatkan dana nasabah Bank Suma. Praktis dengan menjual Astra, Om William tahu betul dia akan kehilangan bisnisnya yang menjadikan dia menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Pak Teddy Rahmat, direktur utama Astra saat itu yang kini mendirikan Triputra Group yang juga merupakan keponakan Om William, mengatakan bahwa Om William memang hanya punya Astra, tidak ada uang di luar negeri. Jadi dengan kehilangan Astra, Om William kehilangan segalanya. Bisnis keluarga Suryajaya rata. Saham Astra yang dimiliki Om William harus dijual. Pertanyaannya, kepada siapa? Saat itu Om William bertemu dengan Prayogo Pangestu, yang sekarang kita kenal sebagai pemilik Barito Pacific dan Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. Saat itu, Prayogo adalah pengusaha kayu dan sudah cukup akrab dengan Om William. Om William hendak menjual saham Astra kepada Prayogo. Prayogo berjanji membelinya dengan harga yang pantas, tapi tidak sanggup membeli semuanya sendiri, dan mengusulkan Astra dijual kepada pengusaha-pengusaha besar yang lain yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia. Yayasan Prasetya Mulia adalah paguyuban para pebisnis besar. Di dalamnya adalah Sudono Salim, pemilik Indofood, Eka Cita Wijaya, pemilik Sinarmas, Ciputra, dan banyak pengusaha-pengusaha grup besar di dalamnya, termasuk William Suryajaya. Nama Prasetya Mulia diusulkan oleh Presiden Soeharto yang artinya janji setia. Yayasan Prasetya Mulia ini dibentuk dan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan pendidikan. Nah, kampus Prasetya Mulia didirikan di atas tanah milik Om William yang diberikannya secara gratis. 11 Desember 1992, seluruh saham Astra milik Om William Suryajaya pun dijual ke konsorsium Prasetya Mulia. Praktis, bukan Om William lagi lah pemilik Astra. Bisnis yang dibangun selama 35 tahun terakhir bersama dengan dua adiknya yang memiliki 76.000 karyawan dengan aset 4,8 triliun rupiah. Jika kita lihat pada laporan keuangan Astra di tahun 93, setelah Astra dijual, Astra dimiliki oleh banyak sekali perusahaan. Ada Bogasari, BDN, Bank Danamon, Gajah Tunggal, dan sebagainya. Ternyata yang ditakut-takutkan para banker terjadi. Bank Suma diras oleh nasabah karena keputusan itu. Dan suasana menjadi semakin kacau. Pemerintah berdasarkan UU Perbankan 92 mengumumkan mencabut izin dan melikuidasi Bank Suma. Padahal Om William sudah memenuhi kewajiban dan janjinya. Semua itu dilakukan agar Bank Suma tidak perlu dilikuidasi. Tapi situasi makin kacau dan pemerintah pun akhirnya melikuidasi bank tersebut. Pengorbanan Om William pun ternyata tidak cukup. Bukan hanya kehilangan Astra, Om William pun harus melikuidasi dan menjual aset-aset Bank Suma yang memakan waktu bertahun-tahun. Om William memang secara bisnis kehilangan segala-galanya. Merintis kembali usahanya di usia 70 tahun. Tapi semangat Om William tidak hilang. Dia mencobanya lagi di usia senja. Di akhir hidupnya, Om William mampu kembali bangkit dan menjalankan bisnis di perkebunan kelapa sawit dan perikanan. Meskipun dengan skala yang jauh lebih kecil daripada Astra yang didirikannya dulu. Om William telah berpulang pada tahun 2009 lalu. Tapi Astra yang didirikannya dulu tetap berdiri dan menjadi seperti yang dicita-citakannya. Menjadikan Astra seperti pohon rindang bagi banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you.